Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada siang hari ini untuk materi berikutnya dari pelajaran kita, materi akidah ya, di kelas 8, baik 8 B, 8C maupun kelas 8D. Insyaallah pada hari ini kita di pertemuan yang keempat ya, untuk materi pelajaran yang ketiga. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait dengan pelajaran akidah ini ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan dari materi iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini ada 3 tujuan utama yang perlu kalian pahami, kalian kenali dan kalian yakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tujuannya adalah memahami dan mengetahui makna beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami dalil-dalil sebagai dasar iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengetahui dan mengenal cakupan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini adalah meyakini dengan sepenuh hati, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, pemilik, pengendali alam raya, yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Ini yang dikatakan oleh salah seorang doktor yang bergelutus di bidang akidah, diantaranya adalah Syekh Dr. Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan, yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Madkhal di Dirasatil Aqidatil Islamiyah halaman 101. Jadi makna tauhid rububiyah sekali lagi adalah percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya, yang dengan takdirnya Allah menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Nah, dari pemahaman pengertian ini kita bisa memahami bahwa makna dari Rabb adalah zat yang berwenang, mencipta, memiliki dan memerintah. Tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tiada yang memiliki kecuali Allah taala, serta tiada yang berhak memerintah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 100 ayat ke-54 ya. Baik, nah sekalian, dari pengertian di atas kita bisa memahami bahwa Rabb itu adalah ya, Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagaimana dalam ayat yang sudah sangat sering kita ucapkan, Alhamdulillah ya, lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb adalah zat ya. Rabbun itu adalah yang memiliki kekuasaan untuk sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq. Yang kedua, Allah adalah
Mudabbiru. Yang ketiga, Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq atau Allah Al-Musawwir. Baik. Allah sebagai Al-Khaliq. Allah yang telah menciptakan. Dalam banyak ayat kita kenal, kita ketahui ya, bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kalian kenal, kalian ketahui ya. Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf tadi ya. Al-Qur'an, Allah sebagai Khaliq dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallah rabbul alamin ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Allah. Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Yubsil lailan nahar. Allah juga yang menutupkan malam ya kepada siang yang mengikutinya dengan cepat ya. Yubsil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang semuanya berada tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebagai Rabb ya, Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan segalanya, dari mulai makhluk yang paling kecil yang kasat mata tidak bisa kelihatan oleh mata langsung seperti saat ini, atau makhluk yang paling besar termasuk arsy di dalamnya ya. Jadi Allah yang menciptakan segalanya. Jadi Rabb itu adalah zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Allah yang menata, yang mengatur. Seperti tadi, Asy-syamsu wal qamar wan nujum musakhkharatun bi amri. Bahwa Asyam matahari ya, kemudian Al-Qamar bulan, wan najm bintang-bintang, semuanya musakhkharat, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang insyaallah sangat populer, sangat masyhur, sangat banyak dihafal oleh kalangan kaum muslimin dalam surat Al-Qur'an, surat Yasin, bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika takdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri, matahari senantiasa berjalan ya, li mustaqarril laha, di atas jalan rotasinya. Semua itu merupakan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari tiap hari tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Matahari terbit dari sebelah timur, kemudian berjalan dan tenggelam di sebelah barat. Tajri li mustaqarril laha zalika takdirul azizil alim. Inilah Allah yang Al-Mudabbir, Allah yang mengatur, Allah yang menata. Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di langit, juga segala di tempat yang lain, itu merupakan ciptaan Allah. Kemudian Allah yang mengatur dan yang menatanya. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua, bahwa Rabb juga Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah yang mengatur seluruh rizki setiap makhluknya.
Semua makhluk yang Allah ciptakan dibarengi, disertai dengan rizki yang mengikutinya. Tidak ada seekor makhluk pun yang tanpa Allah berikan jatah rizkinya. Semuanya Allah berikan rizkinya, termasuk makhluk-makhluk yang paling kecil yang tidak kelihatan oleh mata kita. Allah memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa tidak ada seekor makhluk pun yang hidup di muka bumi ini tanpa rizki, tapi semuanya Allah berikan jatah rizkinya. Dalam Al-Quran, ya, surat ke-11, surat Hud ayat ke-6, itu sebagai awal juz ke-11, ayat juz ke-12, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbah, tidak ada seekor dabah pun, itu makhluk yang hidup melata di muka bumi, fil ard, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kecuali seluruh makhluk itu Allah berikan, Allah garansi, Allah jamin semua rizkinya. Illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu persis di mana makhluk itu berada, di mana mereka tinggal, dalam kondisi seperti apa mereka ada. Allah tahu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah pun tahu jatahnya bagi makhluk-makhluk itu. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihat, ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahkan di lautan itu jumlahnya mungkin triliunan makhluk Allah. Tapi semuanya tidak ada seekor makhluk pun yang Allah katakan kelaparan. Semuanya Allah jamin rizkinya, ya. Bahkan yang luar biasa, banyak makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang sebenarnya mereka dabah, melata, tapi justru makanannya, rizkinya adalah makhluk-makhluk yang berterbangan. Contoh mungkin yang paling sering kali diberitahukan kepada masyarakat, kepada orang-orang oleh para ulama, oleh para asatiz, bahwa cicak itu tidak pernah bisa terbang, tapi justru makanannya adalah makhluk yang terbang. Binatang-binatang kecil yang berterbangan itu salah satunya makanan cicak. Inilah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Jadi Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah adalah Zat Ar-Razzaq, Zat yang menjamin rizki seluruh makhluknya. Tidak ada seekor makhluk pun yang di muka bumi ini tanpa dijamin rizkinya. Bahkan anak-anak sekalian, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, suatu saat ketika seorang calon bayi, calon janin di rahim ibunya pada saat berusia 3 bulan 10 hari atau 100 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh, ya. Ketika janin itu berproses dari mulai zigot, ya, dari mulai nutfah, alaqah, ya, kemudian jadi mudghah, setelah jadi mudghah kemudian jadi janin. Nah, pada saat usia 3 bulan 10 hari atau 100 hari itu, Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruhnya. Di situ kata Rasulullah SAW, tuktabu arba'u masaila, dicatat 4 perkara yang akan menyertai calon manusia tadi, janin itu. Yang pertama, min umrihi, umurnya, jatah umurnya sudah Allah tentukan pada saat ditiupkan ruh. Yang kedua, min rizkihi, juga rizkinya. Begitu di alam rahim, setiap bayi, setiap janin sudah ditentukan berapa rizkinya, berapa banyak jumlah rizki yang akan diterima oleh makhluk kita atau janin itu. Yang ketiga dan keempatnya adalah sa'idun aw sakiyun, bahagia dan sengsaranya yang akan menyertai calon janin tadi sudah ditentukan pada saat mereka berusia 3 bulan 10 hari. Jadi anak-anak sekalian, bab, kalau kata orang Sunda, jodoh, pati, bagja, cilaka sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak boleh diragukan. Kalau istilah ustadz itu, bahwa rizki itu bukan dicari, tapi rizki itu dijemput. Karena sudah diberikan jatahnya tadi. Kita tinggal menjemputnya di mana rizki kita itu berada. 3 bulan 10 hari saja sudah ada jatah rizkinya. Tadi garansinya jelas, pasti, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian yang berikutnya, bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam ini adalah Allah Al-Musawwir. Allah lah yang telah membentuk rupa seluruh makhluknya. Jangankan makhluk-makhluk yang lain, anak-anak sekalian, di kelas kalian saja, kalau satu kelas itu terdiri dari 32 orang, ya,
antara wajah satu orang dengan wajah yang lainnya tidak ada yang sama. Itulah Allah yang membentuk rupa, ya. Walladzi yusawwirukum ma fil arham kaifa yasha. Huwa dialah alladzi Allah yusawwirukum yang sudah membuat bentuk rupa kalian ma fil arham ketika masih dalam rahim seorang ibu. Bahkan Allah Maha Kuasa menentukan, ya, memastikan dalam rahim seorang ibu itu ada yang mungkin hanya dikandung seorang calon janin, ya, seorang calon anak, ada yang 2 orang calon anak, yang bahasa kita mungkin kembar, ya. Kembar pun ada yang kembar dua-duanya laki-laki atau perempuan, ada yang justru kembarnya laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang kembar ada yang lebih dari 2 orang dalam rahimnya. Itulah waladzi yusawwirukum ma fil arham kaifa yasha. Bagaimana Allah berkehendak. Kemudian begitu lahir, kalaupun, ya, dalam rahim yang sama, tidak ada yang persis sama wajahnya, raut wajahnya. Inilah Allah yang menciptakan al-musawwir, Allah yang membentuk rupa setiap makhluknya. Bahkan dalam kelas kalian yang berjumlah 28 orang atau 32 orang itu tidak ada yang sama. Ada yang mungkin dalam bahasa PIS itu ada yang memiliki wajahnya opal, bulat, ada yang wajahnya lonjong, ada yang mungkin memiliki hidungnya mancung, ada yang memiliki hidungnya mungkin mancungnya kurang keluar tapi ke dalam, ada yang memiliki matanya belok, sipit. Itu semua Allah yang membentuk rupanya. Inilah Allah yang Maha Kuasa, Allah Rabbul Alam, Rabb seluruh alam. Ini diantara nama dari Rabb, ya. Rabb itu secara bahasa adalah yang menciptakan, yang menata, mengatur, yang menjamin rezekinya, dan yang membentuk rupa. Anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu diantara makna pengertian dan dalil-dalil dasar dari Allah sebagai Rabb kita. Kemudian Allah pun, ya, menciptakan semuanya yang ada di muka bumi, bukan hanya 1-2 tapi semuanya. Huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan sebagai bekal kita, sebagai rizki untuk kita manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pada dasarnya sebagai bekal untuk manusia. Agar apa? Agar manusia menjadi abidullah, hamba Allah. Untuk menjadi abdullah, hamba Allah, Allah berikan bekalnya, ya. Semuanya, bukan satu persatu. Huwa alladzi khalaqa lakum. Huwa dialah Allah alladzi, zat yang telah khalaqa, menciptakan lakum bagi kalian, ma fil ardi, apapun yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya. Summastawa ilas sama, kemudian Allah bersemayam, ya, di atas aras, ya. Summastawa ilas sami fasawahu nasab'a samawat. Dia berkehendak menciptakan langit lalu menjadikannya 7 lapis langit, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, inilah anak-anak sekalian terkait dengan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan pasti, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Rabb seluruh alam, Allah Rabbul Alamin. Mengimani rububiyah Allah adalah keyakinan dalam benak kita, dalam hati kita, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kehidupan. Bahkan Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Semuanya berdasarkan ilmu dan takdirnya. Baik, anak-anak sekalian, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Pada dasarnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya bertauhid kepada Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabbul Alamin. Alam semesta ini, baik langit, bumi, planet-planet, bintang, hewan, pepohonan, ya, baik yang ada di darat maupun di lautan, malaikat serta manusia, sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah kauniyahnya. Mungkin bisa dilihat, dibaca oleh kalian
dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-83, surat Al-Baqarah ayat 116, kemudian surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Hajj ayat 18, surat Ar-Ra'd ayat 15, dan surat Al-Isra ayat 44. Itu semua bisa kalian lihat dalam buku Tauhid kita di kelas 8 pada halaman ke-12. Ini mungkin yang sempat bisa PN sampaikan terkait dengan iman kepada rububiyah Allah. Yang terpenting dan paling utama adalah kita yakin bahwa Allah sebagai Rabb semesta alam. Allah Rabbul Alamin. Rabb itu apa? Rabb itu adalah zat yang telah menciptakan, Al-Khaliq, zat yang telah menata, mengatur, Al-Mudabbir, zat yang menjamin rizki seluruh makhluknya, Ar-Razzaq, zat yang telah membentuk rupa semua makhluknya sesuai dengan kehendak dan takdirnya, Al-Musawwir, ya. Wallazi yusawwirukum ma fil arham kaifa yasha. Ini saja yang sempat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.